Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak dan jemaah sekalian rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kebaikannya untuk kita semua, kebaikan-kebaikan dalam urusan dunia, apalagi kebaikan-kebaikan dalam urusan agama. Nikmatnya tidak terhingga, tidak bisa dihitung jenis dan macamnya, apalagi satuan-satuannya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepada kita petunjuknya, yang membimbing kepada jalan yang lurus, yang barang siapa berpegang dengan petunjuknya maka dia akan selalu meniti jalan keridhaannya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang selalu berpegang teguh dengan petunjuk Allah, maka sungguh dia akan mendapatkan hidayah untuk menempuh jalan yang lurus. Jemaah sekalian rahimakumullah, mempelajari ilmu agama yang merupakan sebab perbaikan iman, perbaikan ketakwaan, perbaikan lahir dan batin kita, ini merupakan kewajiban sekaligus kebutuhan manusia yang paling besar. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha indah, nama-namanya, sifat-sifatnya, maha sempurna keagungan dan kebesarannya. Untuk bisa kita mengenalnya, mencintainya, dan beriman dengan sebenarnya, kita harus mengenal. Hati kita harus terbuka untuk mengenalnya melalui apa yang dia perkenalkan dirinya kepada kita dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus, serta memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahwa dia akan mendapatkan pahala yang agung. Al-Quran petunjuk. Bagaimana kita mengetahui petunjuknya? Kita harus pahami kandungannya, kita harus pelajari isinya. Sebagaimana petunjuk yang terdapat dalam buku-buku ilmu pengetahuan lainnya, tentu tidak akan bisa kita ambil secara maksimal petunjuknya kalau kita tidak pelajari isinya, tidak pahami kandungannya. Hanya sekedar kita panjang atau kita bangga dengan mengoleksinya, terus kita tidak baca, akan percuma. Inilah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran pujian bagi orang-orang yang mengenalnya, mengetahui tentang iman, tentang keindahan nama-nama Allah, kesempurnaan sifat-sifatnya, bahwa mereka lah orang-orang yang bisa takut kepada Allah dengan sebenarnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fatir, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dengan sebenarnya, yang bisa meraih ketakwaan yang sebenarnya,
hanyalah orang-orang yang berilmu, yang mengetahui tentang Allah, mengetahui petunjuknya. Jadi mempelajari ilmu agama, belajar tentang iman, tentang akidah, ini cara untuk memperbaiki diri. Makanya jalan menuju surga itu ada rambu-rambunya. Ada petunjuk untuk kita bisa menempuhnya dengan benar. Bagaimana cara mengetahuinya? Pelajari petunjuk tersebut. Kenali sebab-sebab yang bisa menjadikan kita istiqamah di atas jalan yang lurus. Itulah makna sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dengan tujuan untuk menuntut ilmu, belajar petunjuk Allah, maka Allah akan jadikan baginya, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Makanya agama itu memperumpamakan sebab-sebab untuk meraih ridho Allah, mencapai surga seperti jalan, supaya kita mudah paham. Jalan itu kalau kita ingin selamat, ingin bisa cepat sampai, tidak tersesat, kita harus kenali dulu jalur-jalurnya. Kita tahu tempat-tempat pemberhentian yang baik, tempat mengisi bensin yang baik, jalur alternatif yang tidak keluar dari tujuan jika terjadi macet atau terjadi halangan tertentu. Semakin kita mengetahui ini, jalan kita semakin dimudahkan. Makanya para nabi alaihi wassalatu wassalam yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan untuk menjelaskan kepada umatnya jalan yang diridhoinya, agar mereka tidak salah melangkah. Disinilah kita pahami pentingnya untuk belajar. Cara untuk kita bisa mengambil kebaikan-kebaikan dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW dengan mempelajarinya. Oleh karena itulah ciri-ciri orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah, dia adalah orang yang semangat untuk memperbaiki diri dengan belajar petunjuknya kemudian mengamalkannya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, Allah akan jadikan dia paham tentang urusan agamanya. Sekarang pertanyaan akan timbul dengan sendirinya. Belajar bagaimana yang dimaksud? Belajar apa yang bisa membawa kepada kebaikan? Sekarang ada orang yang belajar, tapi buktinya pemahamannya menyimpang dari Islam. Ada yang belajar agama, tapi kemudian menjadi teroris, membuat bom bunuh diri, menjadikan kesan Islam buruk, membunuh orang-orang yang tidak berdosa, mengacaukan negara dan seterusnya. Ini juga belajar, mereka mengakuinya. Ada lagi orang yang belajar, setelah belajar dia malah durhaka kepada orang tuanya, malah mengkafirkan kaum muslimin, tidak malah menyayangi orang-orang yang muslim. Ini juga mengaku belajar. Ada lagi yang belajar, setelah itu dia melakukan ibadah yang aneh-aneh, berpuasa waktunya sendiri, beridul fitri waktunya sendiri. Ada lagi yang berhaji beda dengan haji yang biasa dilakukan oleh kaum muslimin. Misalnya kalau kita wukufnya di Arafah waktu haji tanggal 9 Dzulhijjah, dia waktunya beda. Loh, belajar apa yang seperti ini? Nah, disinilah perlu diluruskan bahwa belajar itu memang kita sepakat dasar ilmu yang merupakan bimbingan manusia adalah Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Tapi masalahnya Al-Quran bisa dipahami sesuai dengan keinginan siapa yang menjelaskannya. Al-Quran sumber petunjuk, tapi bisa diselewengkan maknanya. Contoh ekstrim dan sangat mudah kita ketahui batilnya saja. Ada orang-orang yang berdalil dengan Al-Quran, berargumentasi dengan Al-Quran untuk melarang orang sholat. Pakai ayat apa? Fawailul lil musallin.
celakalah orang-orang yang sholat. Oh, berarti sholat tidak boleh karena celaka. Padahal ayat selanjutnya menjelaskan alladzina hum fi sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, bukan sholatnya yang celaka. Kalau ayat tersebut dipotong sampai yang tadi, orang akan menyangka, oh berarti kita nggak perlu baca Al-Quran, apa tidak perlu sholat, karena membawa kepada kecelakaan. Ini merupakan penyelewengan dalam memahami Al-Quran. Mungkin antum tahu, ada sebagian orang yang memahami, tentu ini pemahaman sesat, sholat itu tidak perlu dengan bertakbir, ruku dan sujud, cukup mengingat Allah. Karena disebutkan dalam Al-Quran, jadi pakai dalil Al-Quran, aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi cukup mengingat Allah. Padahal siapa yang paling sempurna dalam mempraktekkan petunjuk Allah, yang paling mengingat Allah, tentu dia adalah utusan Allah, Rasulullah SAW, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Beliau yang menafsirkan Al-Quran, perintah dalam sholat. Dalam sabda beliau, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Jadi perintah Allah untuk menunaikan sholat, untuk mengingat Allah, yang paling sempurna mempraktekannya adalah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana beliau sholat? Mulai dari takbiratul ihram, ada rukuknya, ada i'tidal, ada sujudnya, ada tahiyatnya, sampai terakhir mengucapkan salam. Jadi permasalahannya sekarang, Al-Quran sumber petunjuk betul, tapi petunjuk ini bisa diselewengkan artinya. Apalagi kalau kita yang mendengarkannya tidak paham bahasa Arab. Di dalam surat Al-Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang ingin membuat pemahaman rusak tapi pakai Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Adapun orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya, ingat ini peringatan dari Allah, berarti ada yang seperti ini. Orang-orang yang ada penyimpangan dalam hatinya, maka dia akan mencari ayat-ayat yang mutasyabihat dari Al-Quran. Tujuannya mencari fitnah dan mencari takwilnya. Apa arti ayat yang mutasyabihat? Ayat-ayat mutasyabihat artinya ayat-ayat yang secara arti masih bisa diseret ke sana kemari. Tentu bagi orang yang punya penyakit dalam hatinya. Harusnya ayat ini supaya kita tahu maknanya yang benar, kita kembalikan kepada ayat lain. Makanya di antara syaratnya ulama ahlu tafsir yang membuat tafsir yang benar ya, dia harus hafal semua Al-Quran. Supaya apa? Bukan cuma hafal, harus paham. Supaya ketika dia menafsirkan satu ayat tidak mempertentangkan dengan ayat yang lain. Juga harus memahami hadis Rasulullah SAW. Karena yang paling tahu tentang makna firman Allah setelah Allah sendiri adalah tentu utusannya Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk menjelaskan makna Al-Quran. Dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu peringatan Al-Quran, wahai Rasulullah, supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, di sini terjadi kesalahan dalam mengambil petunjuk Al-Quran ketika Al-Quran dipelajari bukan dari orang yang memahami Al-Quran. Belajar Al-Quran dari orang yang tidak paham Al-Quran. Maksudnya bahasanya saja dia tidak paham. Penafsiran dan keterangan ulama yang hafal Al-Quran dia tidak paham. Hadis-hadis Rasulullah SAW yang merupakan penjabar Al-Quran tidak pernah dipelajarinya. Kira-kira orang seperti ini akan mengambil dari mana? Mesti dari akalnya. Kalau sudah akal ukurannya, masing-masing orang punya akal. Tidak ada ukuran yang jelas. Yang satu mengatakan, menurut akal saya seperti ini. Yang dua mengatakan, menurut pertimbangan saya seperti ini. Tidak ada kejelasan.
Ini sebabnya Al-Quran itu dijaga. Dijaga semuanya, bukan cuma lafadznya. Ada sebagian orang keliru mengartikan atau kurang dalam mengartikan firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan al-dzikr, yaitu Al-Quran, dan kami yang menjaganya. Mereka menyangka yang dijaga cuma hurufnya saja. Loh, kira-kira apakah bermanfaat? Al-Quran itu dijaga kalimatnya, tapi artinya tidak dijaga, sehingga orang bebas menafsirkannya. Tidak mungkin. Ketika dijaga, maksudnya dijaga lafaz dan maknanya. Kenapa? Misalnya Al-Quran cuma dijaga lafaznya, contohnya seperti ini. Al-Quran, Allah berfirman, aqimus shalah, dirikanlah sholat. Cuma dijaga lafaznya. Ternyata nanti ada yang memahami, ada yang sholat zuhur 5 rakaat, ada yang asar 6 rakaat, subuhnya 3 rakaat. Apakah bermanfaat penjagaan terhadap lafaz kemudian penafsirannya sembarang seperti ini? Tentu tidak bermanfaat. Jadi Al-Quran dijaga lafaz dan maknanya. Itulah cara menjaganya, adalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan orang-orang yang berilmu mendalaminya. Dia memahami ayat Al-Quran dengan ayat yang lain, saling menafsirkan. Dia mengerti hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian keterangan dari para sahabat sebagai murid-muridnya Nabi SAW. Nah, disinilah sebabnya kenapa kita harus melihat guru kita waktu belajar Al-Quran. Nasihat dari para ulama yang terdahulu. Di dalam kitab Sahih Muslim, Imam Muslim menukil dengan sanadnya dari seorang ulama tabi'in zaman setelah sahabat, Muhammad ibnu Sirin. Beliau berkata, Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu yang kamu pelajari, Al-Quran yang kamu kaji tafsirnya, itu agamamu, menyangkut kebaikan imanmu. Nanti akan kamu bawa bertanggung jawab di hadapan Allah. Maka lihat dari siapa kamu mengambil agamamu. Kenapa? Semua orang sepakat, masing-masing ilmu itu ada yang membidanginya. Dalam urusan dunia, kita saja mau ke bengkel, cari bengkel yang paling ahli, mekanik yang paling pandai dalam memperbaiki. Kalau kita sakit, cari dokter yang paling spesialis, bahkan yang paling pengalaman. Bahkan dalam urusan dunia kita begitu nurut. Dokter meresepkan obat ini, harus obat ini, kita tidak bertanya, langsung pakai, karena pertimbangan kita, dia ahli dan spesialis. Tapi untuk urusan agama sayangnya tidak demikian. Kita mengambil dari sembarang orang. Sekarang kita mengambil agama kita bahkan dari pelawak. Padahal apakah agama itu untuk main-main, untuk lawakan? Bukan. Agama itu untuk membersihkan hati, mensucikan jiwa, membenarkan iman. Berarti harus dari sumber yang jelas, dari ahlinya, supaya tidak salah paham dalam memahaminya. Karena jalan yang lurus itu satu, sedangkan jalan yang menyimpang banyak. Coba lihat Al-Quran ketika menyebutkan cahaya selalu dalam bentuk tunggal. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung, pemimpin bagi orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari satu cahaya, mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan yang banyak menuju satu cahaya. Jadi jalan yang lurus satu, yang menyimpang banyak. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, setiap jalan yang menyimpang itu alaihi syaitanun yad'u ilaih. Ada syaitan yang mengajak manusia mengikutinya. Loh, kalau tidak hati-hati berbahaya. Jadi mengambil harus dari yang paham, yang benar-benar menguasai, supaya petunjuknya sempurna bisa kita dapatkan. Itu pertimbangan yang pertama. Pertimbangan yang kedua, kita belajar agama untuk apa? Kita belajar untuk agama, untuk kita memperbaiki diri, untuk membersihkan hati kita, agar kita bisa bertakwa, agar kita bisa beribadah dengan benar. Nah, sekarang kalau sumbernya tidak baik, apakah dia bisa memberikan transfer kebaikan untuk yang mengambil sumber darinya? Tidak bisa. Orang Arab mengatakan faqidu syai' la yu'tihi. Sesuatu yang tidak punya tidak bisa memberikan apa-apa. Orang yang tidak bertakwa, apakah dia bisa membimbing orang menjadi takwa? Tidak bisa. Ilmu agama itu beda sama ilmu dunia.
Ilmu dunia yang penting orangnya bisa menjelaskan dengan baik, memberikan contoh-contoh, bagus penjelasannya, bisa meyakinkan, orang akan paham. Tapi ilmu agama tidak, harus dari hati. Orang yang menyampaikannya harus ikhlas, yang menyampaikannya benar-benar untuk nasihat. Orang yang pandai saja dalam agama, ketika tujuannya menyampaikan supaya membuat orang kagum, pandang dan seterusnya, tertarik dengan penyampaiannya, tidak akan dapat manfaat. Orang hanya kagum tapi tidak masuk ilmu ke dalam hatinya. Ada kisah yang terjadi di zamannya tabi'in. Ada ulama besar yang namanya Muhammad ibnu Wasi'. Dia ini ulama yang hadis-hadis riwayatnya banyak dimuat dalam Sahih Muslim. Ada pernah seorang penasehat, tukang ceramah, datang minta nasihat kepada beliau. Penasehat ini bertanya, dia suka nasihati orang, tapi orang-orang ini tidak terpengaruh, tidak menjadi baik. Hanya kelihatan semangat waktu dengar, setelah itu keluar tidak ada pengaruhnya. Datanglah dia bertanya, "Ya Muhammad ibn Wasi', mali ra'aitul quluba la takhsha wal uyuna la tadma wal juluda la takshair." Wahai Muhammad bin Wasi', kenapa aku lihat orang-orang yang aku nasihati, padahal ceramahnya juga bagus, penyampaiannya juga bagus, kok mereka tidak terpengaruh dengan nasihatku? Nah, ulama ini rupanya paham, tahu tentang sebab yang melandasi keburukan ini. Bukan masalahnya kembali kepada pendengarnya, bukan. Memang kadang-kadang nasihat kita sampaikan tidak diterima karena memang orang tidak mau, tidak dapat hidayah. Tapi bukan cuma itu sebabnya. Apa kata beliau? "Ya fulan, ma ra'aitul qauma utu illa min kibalik." Wahai penasehat, menurut pandanganku mereka ditimpa keadaan seperti itu sebabnya tidak lain dari dirimu sendiri. Sebagai penasehatnya, sebagai penceramahnya. Kenapa? Fa inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa'a 'alal qalbi. Karena nasihat itu kalau sumbernya dari dalam hati, mudah masuk ke dalam hati. Nasihat dari hati ke hati. Keluarnya dari hati, ikhlas untuk menyampaikan, mengingatkan, untuk membuat orang bisa memperbaiki diri, memperbaiki iman. Dia sendiri telah memperbaiki dirinya semaksimal yang bisa dia lakukannya. Insya Allah ini bermanfaat. Tapi kalau tujuannya hanya sekedar membuat orang kagum, apalagi membuat orang tertawa saja, atau sekedar menampakkan kepandaiannya, ini orang yang jelas-jelas paham, pandai saja, belum tentu bisa memasukkan kalau niatnya tidak benar. Makanya tidak heran kenapa generasi terbaik umat Islam adalah para sahabat Rasulullah SAW yang dipuji dalam Al-Quran. Mereka itu tidak mungkin dan sangat jauh dari kekufuran. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin? Kekufuran itu sangat jauh dari kalian wahai para sahabat, karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Allah dan di kalangan kalian ada Rasulullah SAW. Apa fungsinya Rasulullah SAW di hadapan mereka? Sebagai pembimbing yang terbaik. Karena yang mendidik mereka Nabi yang terbaik, yang paling kuat ibadahnya, paling sempurna imannya. Lahirnya wajar generasi yang terbaik, yang Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Sumbernya baik, maka mesti hasilnya baik. Contoh sederhananya saja, kalau kita ingin nyalakan lampu atau kipas angin atau AC supaya baik, harus generatornya baik, sumber listriknya baik, kuat, akan menghasilkan alat listrik yang bisa berfungsi dengan baik. Ini semua menjadikan kita berpikir bahwa belajar itu harus mencari guru. Ingat, belajar agama untuk memperbaiki diri. Kalau orang yang kita jadikan sebagai sumber perbaikan diri, dia sendiri tidak baik, bagaimana dia akan bisa memperbaiki diri kita? Makanya di sini penting untuk kita renungkan. Saya jadikan sebagai penutup ceramah kita pada siang hari ini. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid menyebutkan, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Qaf ayat ke-37, "Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid." Sesungguhnya pada yang demikian terdapat peringatan, terdapat pelajaran, nasihat bagi orang-orang yang punya hati atau orang-orang yang mengkonsentrasikan pendengarannya dalam keadaan hatinya hadir. Ringkasnya, beliau membuat kesimpulan
untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari Al-Quran, untuk mendapatkan nasihat yang maksimal dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya SAW, ada 4 faktor yang dibutuhkan, yang harus kita sempurnakan pada diri kita. Yang pertama, al-mu'athir, sumber pengaruh yang baik. Al-Quran, sumber pengaruh baik. Hadis Nabi SAW yang sahih, sumber pengaruh yang baik. Sekarang masalahnya, siapa yang menyampaikan kepada kita? Siapa yang menjelaskannya di hadapan kita? Kita harus memilih. Ingat, kalau kita ingin dapatkan pengaruh baik, sumbernya harus baik. Ini faktor yang pertama dan paling penting. Yang kedua, al-mahallul qabil, media yang baik untuk menerima. Apa media menerima kebaikan dalam diri kita? Hati. Kita harus bersihkan hati kita. Meskipun sumbernya baik, tapi kita tidak bisa menerima karena hati kita penuh dengan kotoran. Kita jarang beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kita tidak berusaha menundukkan hawa nafsu untuk menghilangkan kotoran penyakit hati. Ya sulit masuk kebaikan. Nabi SAW sumber kebaikan yang terbaik, sumber pengaruh yang terbaik. Tetapi di zaman beliau ada juga orang-orang munafik. Murid-muridnya para sahabat jadi generasi yang terbaik. Orang-orang munafik jadi orang-orang yang buruk karena mereka tidak membuka hatinya. Hatinya tidak bersih untuk bisa menerima kebaikan. Kemudian faktor yang ketiga adalah syartu ta'athur bil kalam, yakni upaya untuk mendapatkan pengaruh baik. Ada Al-Quran, ya kita harus baca. Ada pengajian yang bermanfaat, kita harus hadiri. Kita baca Al-Quran, kita berusaha renungkan isinya, minimal kita tahu artinya, agar kita bisa menyambung antara sumber dengan media. Kalau mungkin listrik harus ada kabelnya supaya nyambung antara sumber listriknya dengan alat listriknya. Dan yang terakhir, intifaul mawani, menghilangkan penghalang-penghalang yang menghalangi masuknya manfaat dari ilmu. Kalau mendengarkan ilmu, berusaha paham, konsentrasi. Ingat, ini kebaikan untuk keselamatan dunia kita dan akhirat kita. Makanya kita bersungguh-sungguh dan berusaha untuk konsentrasi. Nah, inilah kesimpulan dari syarat-syarat untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadi sebab sempurnanya petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri kita sewaktu kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan membaca hadis-hadis dari Nabi SAW. Maka demikianlah, semoga ceramah singkat ini bermanfaat, menjadi motivasi bagi kita semua dalam kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat yang sempurna dari membaca Al-Quran, mempelajarinya, dan membaca petunjuk Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Mungkin ada waktu untuk tanya jawab 1 atau 2 pertanyaan, ya silakan. Silakan. Dalam Al-Quran Allah SWT berfirman yang lebih kurang artinya bahwa kebenaran dan kebatilan itu tidak pernah akan bersatu. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang pemahamannya salah, yang menyimpang, tetapi dia sepertinya tahu betul tentang menghafal Al-Quran, mengetahui hadis, bagaimana penjelasannya? Iya, kebenaran dan kebatilan tidak akan bersatu. Maksudnya dalam hati manusia, misalnya, kalau banyak diisi dengan kotoran, baik itu kotoran nafsu, maksiat yang tidak bertobat darinya, atau penyakit syubhat, kerancuan, kesalahpahaman dalam memahami agama, tidak akan mungkin bisa bersatu. Yakni ketika datang kebenaran harus dibersihkan dulu supaya kebenaran bisa masuk. Kenyataan yang ditanyakan tadi, kenapa banyak orang-orang yang dia menyimpang atau melanggar, tapi ternyata kelihatannya dia kok paham? Jawabannya dia tidak paham. Cuma kelihatannya dia paham. Masalahnya siapa yang menilai? Siapa yang menilai? Ada orang yang hafal Al-Quran, tapi belum tentu orang hafal memahaminya. Makanya sebagian dari para ulama ada yang mengatakan rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran justru melaknat dia karena dia tidak paham isinya, bahkan melanggar kandungannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu adalah argumentasi untuk membelamu atau mencela dirimu.
Maksudnya kalau kamu beriman dengan benar, mengamalkan kandungannya, faham isinya, kamu praktekkan, dia akan membelamu di hadapan Allah. Tapi kalau kamu justru melanggar, tidak mengikuti, menghiasi dengan adab-adabnya, tidak berakhlak sebagaimana akhlak yang diperintahkan di dalam Al-Quran, maka Al-Quran akan mencelamu. Jadi tidak mesti orang yang hafal itu paham, apalagi mengamalkannya, menghayati isinya. Ada kita yang menilai sebagian orang dia paham karena menurut penilaian kita. Penilaian kita bukan standar. Yang menilai itu orang yang lebih tinggi. Coba bayangkan saja kalau ada anak TK lihat anak kelas 1, wah luar biasa dia sudah bisa membaca. Karena dia belum bisa membaca, makanya dia menganggap itu lebih pintar daripada dirinya. Itu contoh sederhananya. Jadi masalahnya yang menilai dia paham itu siapa? Kalau kita paham, kita tahu ilmu tentang Al-Quran, kita dengar orang bicara ngawur, oh orang ini bodoh, gak paham Al-Quran. Dia cuma sekedar hafal saja tapi tidak pernah mempelajari tafsirnya. Buktinya ngomongnya saja salah-salah, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penafsiran yang benar, tidak paham hadis Nabi SAW. Ini yang mengetahui adalah orang yang ahli, orang yang pernah mempelajari untuk dia bisa memberikan penilaian. Barakallahu fikum. Satu lagi kalau silakan. Bagi orang awam nih, bagaimana kita tahu bahwa ilmu ini itu bagus apa enggak gitu ya? Soalnya kan kadang saya di kampung itu kan kiai, ya punya pesantren gede gitu. Kita nggak tahu ini apakah itu kata tadi kan orang yang lebih paham ya nilainya itu bagaimana gitu? Iya, barakallahu fikum. Sebagian dari para ulama mengatakan inna alal haqqi lanuran. Sesungguhnya di atas kebenaran itu ada cahaya. Maksudnya jelas, seperti ini. Contoh sederhana saja, dalam urusan dunia, meskipun kita tidak menguasai banget, mesti kita bisa mengenal ciri-cirinya. Baik kita bertanya atau kita ketika membaca atau melihat bukti-bukti kebenaran itu, Allah Subhanahu wa taala jadikan cahaya untuk memperjelasnya. Contohnya begini. Kita paham kaidah secara umum yang dipahami oleh seorang yang awam sekalipun. Al-Quran itu yang paling paham artinya siapa? Tentu Allah, karena dia yang berfirman dengan Al-Quran. Berarti kaidah pertama dalam menafsirkan Al-Quran, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Dari sini kita ketahui orang yang menafsirkan Al-Quran atau menulis tafsir, dia harus hafal Al-Quran atau harus paham semua kandungan Al-Quran supaya dia tidak mempertentangannya. Karena yang paling pertama kali memahami Al-Quran, yang paling dijadikan rujukan pemahamannya adalah Allah sendiri, yang kita tafsirkan dengan ayat yang lain. Yang kedua, tentu Rasulnya SAW. Ini kalau kita baca di Muqaddimah kitab tafsir Ibnu Katsir, disebutkan urutan-urutan ini. Al-Quran, cari dulu ayat yang lain yang menafsirkannya. Kemudian mencari hadis Nabi SAW yang sahih. Berarti penafsir Al-Quran dia harus paham hadis. Setelah tidak ada, kita cari kembali kepada para sahabat Nabi SAW. Kenapa? Karena mereka murid-muridnya Nabi SAW. Ketika Al-Quran turun, Nabi yang langsung menjelaskan di depan mereka. Makanya mereka paling paham tentang Al-Quran. Ada Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, dari kaidah dasar ini sudah kita bisa memahami. Ketika seseorang menjelaskan Al-Quran, makanya Islam itu ya memerintahkan kepada kita bertanya. Ada orang yang mengajarkan hendaknya kamu mengamalkan zikir seperti ini. Jangan langsung ikuti. Zikir itu ibadah. Tanya sama dia, apa dalilnya? Wahai kiai, apa dalilnya? Apakah ada Al-Qur'annya atau hadisnya? Ini tidak tercela, bahkan diperintahkan dalam agama. Kita harus bertanya, karena kalau sekedar bikin-bikin zikir, saya bisa bikin saat ini, kalian berzikir 100 kali waktu ini. Tapi apakah ini dibenarkan? Setiap orang nanti akan membuat zikir sendiri, membuat pemahaman sendiri? Tidak. Makanya kita terikat dengan dalil Al-Quran sebagai rujukan kita. Setiap orang yang menyampaikan sesuatu, lihat, oh dia menafsirkan Al-Quran, dia pakai ayat Al-Quran yang lainnya. Oh ternyata dia bawakan hadis Nabi SAW. Oh dia menukil pemahaman sahabat. Akan terlihat nyata. Ada orang yang bicara tentang agama, dari awal sampai akhir tidak pernah sebutkan Al-Quran, tidak pernah sebutkan hadis. Yang dinukil malah isinya koran, isinya majalah. Loh, ini pemahaman agama atau ingin menyampaikan pemahaman tentang koran tertentu atau majalah tertentu? Kan kita bisa menilai. Jadi di setiap bidang ilmu kita semua bisa mengetahui. Ada orang yang sekedar hanya pandai ngomong tapi ternyata tidak ada isinya, kan begitu?
Ini dalam ilmu biasa, apalagi ilmu agama yang ada cahaya. Allah jadikan sebagai pembeda antara pembahasan atau penjelasan yang memang bersumber dari kebenaran dan penjelasan yang tidak bersumber dari petunjuk yang benar. Insya Allah, kalau kita sedikit saja mengenal Islam, kita akan bisa bedakan hal tersebut. Karena orang-orang yang memahami Al-Quran dengan benar, tentu dia akan selalu menukil ayat-ayat Al-Quran, menukil hadis Nabi SAW, dan ini akan terlihat jelas pada apa yang mereka sampaikan. Barakallahu fikum. Cukup ya, kita cukupkan. Semoga kajian singkat bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.